Sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa. Kali ini kami dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, kami bertiga. 6 tahun sudah, dan sekarang periode kedua, setahun Pak Jokowi memimpin kita dalam mengarungi perjalanan bangsa kita ini menuju Indonesia Emas yang kita harapkan bisa terjadi dan terrealisir. Dalam perjalanannya tidak mudah, banyak halangan, ada resistensi berangkat dari situasi comfort zone atau zona kenyamanan menuju sesuatu yang lebih baik, itu memang banyak tantangan. Nah, kita mau melakukan refleksi atau kilas balik dari apa yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi dan juga bangsa Indonesia semua dari berbagai aspek. Kali ini Lembaga Kajian Anak Bangsa akan mencoba memberikan highlights, poin-poin tertentu dari beberapa perspektif. Bersama saya sudah ada Marsikal pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, Mas Andri. Dimanapun sahabat Indonesia berada. Dan pengamat sosial politik Rudi S. Kamri yang sudah kita kenal juga dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Nah, bagaimana Mas Dwi melihat perjalanan bangsa ini, terutama dalam periode kedua yang sudah setahun umurnya saat ini, dari perspektif Hankam, militer, keamanan. Ya, oke. Silakan Mas. Terima kasih Mas Andri, Mas Rudi. Saya mendahuluin bicara nih. Jadi dari perspektif yang saya pahami Mas ya, pertahanan dan keamanan, khususnya Kamtibmas ya dalam hal ini. Ya. Jadi pertama saya pengen menyampaikan masalah di bidang pertahanan. Dalam 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang ini Mas, beruntungnya kita dihadapkan dengan pandemi. Oh, ada blessing in ya, disguise. Blessing in disguise ya. Okay. Sehingga dari sisi pertahanan, khususnya pengadaan alutsista menjadi bukan prioritas. Walaupun masih diperlukan, tapi tidak menjadikan prioritas. Tapi pemerintahan Pak Jokowi ini memprioritaskan bagaimana menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini dulu. Oke, ya, karena ini realitasnya begitu. Ya, sehingga seberapapun kita punya anggaran atau dianggarkan oleh negara mengenai pertahanan, yang jadi prioritas adalah bagaimana menyelesaikan pandemi ini. Iya, karena pandemi ini mendunia artinya ya. Iya. Semua mengalami itu. Iya, betul. Masing-masing harus cari selamat dulu ya. Iya. Tapi cari selamat bukan hanya kepentingan masing-masing negara, justru harus bekerja sama. Oke. Begitu maksudnya ya. Ya. Dan selanjutnya begini Mas, saya salut dengan Pak Jokowi Pak. Beliau memilih Panglima TNI pada saat itu adalah tetap pada Pak Marsikal Hadi Cahyanto. Ya. Selama kepemimpinan beliau, TNI ya guyup rukun, kalau ada percik-percik di bawah sana itu hal yang biasa. Kemudian beliau sebagai Panglima TNI juga bisa menyesuaikan kerjasama dengan Polri dalam hal ini untuk menjaga keamanan dalam negerinya. Ini hal yang ya Kamtibmas itu memang itu harus kita apresiasi. Kemudian dari sisi keamanan Mas ya, Kamtibmas dalam hal ini Polri khususnya di bawah Pak Jenderal Idam Aziz ini menunjukkan kinerja yang menurut pengamatan saya bagus. Tapi oke lah ada kurang sana sini, itu hal yang biasa yang itu harus kita perbaiki sama-sama. Ya, ada percikan, kemudian yang jadi masalah utama sekarang ini adalah menghadapi demo, para mahasiswa, para buruh dan lain-lainnya. Kemudian kita jangan lupa Polri dan TNI sudah bekerja keras untuk mengamankan Papua sana yang masih dihadapkan dengan masalah dengan kelompok kriminal bersenjata. Tetapi saya punya keyakinan bahwa Polri didukung oleh TNI dalam hal ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya selama 1 tahun ini ya. Mudah-mudahan di 4 tahun ke belakang pemimpinan Pak Jokowi, TNI dan Polri tetap seperti bersinergi seperti sekarang dan bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Persis, kita sama-sama mengharapkan itu ya. Jadi sahabat Indonesia, dari sisi pertahanan keamanan dan Kamtibmas sesuai pengamatan dari Pak Dwi Badarmanto, semua masih terkendali dan masih on track. Jadi memang masalah pertahanan dan keamanan ini penting sekali karena itu menjaga apa yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, khususnya dalam masalah sosial politik yang akhirnya bisa berimbas pada masalah pertahanan keamanan. Nah, bagaimana persoalan sosial politik ini bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri.
kan tekanannya agak tinggi nih, tegangannya nih. Tensinya tinggi. Ya, mungkin sejalan dengan memang visinya juga yang tinggi. Iya. Ya. Bagaimana Iya. Mas Budi melihat ini? Jadi kalau kita bicara setahun periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi memang kita tidak bisa melihat secara holistik karena didominasi dengan adanya pandemi. Yes. Ya. Pandemi itu datang mau bulan Februari sampai sekarang belum terselesaikan karena kalau menurut prediksi pemerintah kan sampai pertengahan atau mungkin pertengahan tahun depan mungkin bisa teratasi. Nah, saya melihat ada optimisme bahwa fondasi ekonomi kita agak cukup kuat waktu itu sehingga pada saat mengalami pandemi, Ya. kalaupun kita harus ada pertumbuhan yang minus gitu ya, kita tidak kolaps gitu. Kita masih bisa survive gitu dengan segala usaha yang dilakukan oleh tim ekonomi Presiden Jokowi ini. Ini yang menjadi catatan positif saya bahwa Presiden memilih tim ekonomi yang bagus gitu ya. Yang kedua, kalau saya melihat justru sebetulnya tadi saya dibilang bahwa kalau Pak Dwi bicara masalah blessing in disguise di bidang pertahanan, saya blessing in disguise juga adanya pandemi ini. Karena saya pribadi tidak sependapat waktu itu dengan adanya rencana pembangunan IKN, Ibu Kota Baru. Ya, jadi karena itu waktu itu saya berpikir bahwa payung hukumnya belum selesai, kemudian saya tidak yakin bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun begitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini, waktu itu yang awalnya Presiden Jokowi memerintah pada periode pertama itu kan menjadi isu yang paling fokus, paling pokok gitu loh. Ya. Tapi kemudian akhirnya kan tertutupi dengan adanya pandemi. Dan ini bagi saya ini anugerah buat kita gitu. Akhirnya kita diingatkan mungkin oleh yang di atas bahwa kita lebih fokus untuk menyehatkan masyarakatnya dulu. Ya. Karena pembangunan IKN itu suatu gagasan yang luar biasa, tapi seharusnya dilakukan tidak hanya sekedar 4 tahun, 5 tahun ke depan, tapi harusnya 5-10 tahun dan sebagainya. Dan apalagi sampai detik ini kita juga belum mempunyai payung hukum tentang IKN ini kan. Ibu Kota Negara Baru ini belum ada payung hukum, sedang dalam proses, tapi keburu adanya pandemi sehingga tertunda. Ya. Nggak tahu setelah pandemi berakhir apakah mau dilanjutkan atau tidak, tapi sebenarnya momentumnya sudah mulai hilang ini. Karena akan terpotong sekitar setahun ini. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan kembali atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saat ini pembicaraan tentang Ibu Kota Negara Baru masih ditutupi. Kita fokus ke pandemi. Ya. Masalah sosial politik, ya seperti yang kita lihat lah, itu seperti demam aja ya, gitu, panas-panas dingin ya. Pada momentum-momentum tertentu pasti panas, menjelang 1 Juni kelahiran Pancasila muncul lagi gitu ya. September muncul lagi. Nah, ini ada momentum tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dimanfaatkan lagi. Sampai detik ini juga masih ada demo ya. Bagi kita demo sih nggak ada masalah sebetulnya. Asal jangan anarkis dan ada batasnya. Perlu diketahui oleh sahabat Indonesia bahwa demo yang kemarin saja itu menyisakan hampir 130-an lebih terpapar COVID-19. Ya. Itu dari peserta demo. Nah, pengaman demo, polisi ada sekian puluh yang positif COVID. Ini belum dilakukan tracing. Ya kan? Kalau dilakukan tracing peserta demo, luar biasa. Nah, hari ini sampai besok atau lusa, apakah demo ini bisa berhenti atau tidak, saya tidak tahu. Saya hanya menghimbau Mas Andri bahwa siapapun yang menunggangi demo ini, cobalah mengerti bahwa ini pandemi corona ini tidak bisa diabaikan. Gitu. Itu satu kenyataan bahwa ini kalau terpapar, ini manusia-manusia Indonesia ini generasi muda yang kemarin ribut-ribut di jalanan ini, kalau mereka kena semua gitu ya, ada sebagian besar kena, itu pertama kasihan buat dia yang bersangkutan juga, tapi effort dari negara juga besar. Iya betul. Otomatis harus merawat Mas. Gitu. Ya, ini akan jadi beban negara juga. Jadi saya himbau untuk menahan diri. Ini yang paling penting kan semua itu menahan diri sebetulnya. Kalaupun tidak setuju dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, ada mekanismenya, gitu kan ya. Ada jalurnya. Harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Tidak harus
terjadi anarki seperti sekarang gitu ya. Akhirnya memang terjadi anak-anak muda ini yang mungkin lama terkukung di rumah gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang saya pernah cerita tentang kelompok anarko, itu bisa dimanfaatkan itu loh. Nah, yang rugi siapa? Ini kota-kota kita, negara-negara kita, gitu kan ya. Jadi harusnya masing-masing pihak bersama pemangku kepentingan sadar diri gitu loh, bahwa ini harusnya dihindari. Dalam satu kerangka di mana setiap aspirasi itu bisa disuarakan kan sebetulnya. Tidak ada yang menghambat itu. Betul. Hanya memang dari sisi keamanan dan dari sisi aspirasi, aspirasi itu semua harus terkendali dan di dalam jalur-jalurnya, jangan sampai offside begitu ya. Koridor ya Mas. Mas Andri, ini gitu, juga menjadi dilema buat kita. Demo-demo yang ada menurut Kapolda Metro Jaya maupun dari Kapolri sendiri tidak berizin kan. Nah itu. Ini kan mereka langsung. Nah akhirnya menjadi presiden bahwa mereka pun demo tidak perlu izin. Gitu? Akhirnya yang terjadi. Jadi semua ditabrak semua aturan yang ada. Memang demo tidak izin sih, harus pemberitahuan gitu. Pemberitahuan pun kan harus ada ACC dari polisi. Ya. Boleh atau tidak? Iya. Karena kan kondisi pandemi ini kan khusus situasi. Iya. Karena alasan kesehatan. Mas. Ya. Ini apalagi Pak Kapolri sudah membuat maklumat Mas ya. Nah itu dia. Maklumat larangan berkumpul, larangan segala macam. Ini kan ditabrak semua nih sama pandemi ini. Jadi saya khawatirnya apa? Ada presiden rakyat menabrak aturan yang dibuat oleh negara. Ya. Ini kan menjadi nggak bagus ini. Iya. Nah, kita balik ke sasaran topik kita mengenai refleksi kerja Pak Jokowi selama setahun pemerintahnya yang kedua. Jadi yang mesti diingat dalam benak kita adalah Pak Jokowi ini karena periode kedua. Artinya periode pertama dia dianggap berhasil sehingga dipilih kembali. Iya. Nah, apa saja yang mesti dilanjutkan dan dipercepat program-programnya dari sisi keamanan dan sosial politik ekonomi supaya pada waktu beliau menyelesaikan ini paling tidak optimal lah pencapaiannya. Oke. Begini Mas Andri, dari sisi pertahanan ya. Pak Jokowi sebagai presiden memilih kabinet salah satunya Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya. Dan menurut saya pribadi pas itu ya. Beliau Pak Prabowo ada di situ. Selama kurun waktu belum sampai 1 tahun, ya Pak Prabowo sebagai Menhan sudah berkunjung ke negara-negara besar. Ya, mungkin tanpa sepengetahuan publik, beliau sudah berkunjung ke Cina. Apa yang beliau bicarakan? Kerjasama militer. Kemudian beliau ini penting ya, penting. Kalau itu tanggal langsung di perairan kita nih kan sering jadi ribut di Natuna itu ya. Okay. Kemudian yang kedua, beliau sudah menjalin komunikasi dengan negara-negara Eropa. Untuk apa? Kerjasama lagi. Yang terakhir, mungkin beliau sekarang ini masih di Amerika nih, masih di Amerika. Beliau diundang khusus oleh Menteri Pertahanan Amerika. Satu kehormatan. Artinya apa? Dari sisi pertahanan, sepertinya kita harus berbangga. Pak Jokowi memilih orang yang tepat sebagai Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Karena beliau sudah bekerja walaupun tidak banyak diekspos. Ya kan? Ya, Pak Jokowi lebih senang yang begitu kan, yang kerja dulu. Iya. Bukan yang sering tampil-tampil konversi. Nah, itu ya. Kemudian di TNI yang saya amati itu Mas, sekarang sudah ada pemekaran organisasi ya Mas. Di zaman pemerintah Pak Jokowi ini kan sudah ada 3 Kogab Wilhan, kemudian Kotama ada tambah, ya komando utama baik AU mau AL dari tambah. Itu implikasi terhadap sistem pertahanan kita apa ya? Artinya begini, kalau di dalam satu geografi yang seluas ini dipimpin oleh beberapa yang wilayahnya terbagi rata, misalnya ya, seperti Angkatan Udara, itu ada Korps AU 1, dulu hanya Korps AU 2, jadi hanya dibagi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, di belah tengah menjadi Korps 1, Korps 2, sekarang menjadi 3. Ini yang mesti diketahui juga bahwa ini ya kan, sekarang menjadi 3, ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini dia kan gitu loh. Jadi lebih merata lah untuk pertahanan. Artinya si seorang panglima bisa memimpin lebih efektif, lebih efisien gitu loh. Kemudian kontrol juga lebih terkendali. Iya. Terlalu luas ya. Mungkin ada yang tertinggal mungkin ya. Atau kontrolnya. Kemudian Angkatan Laut ada Armada 1, Armada 2, Armada 3. Oh, sekarang ada 3 armada. Ada 3. Kogab Wilhan juga ada komando Kogab 1, Kogab Wilhan 2, Kogab 3.
Artinya ini Indonesia dibagi 3 wilayah, di barat, di tengah, dan timur. Ini menunjukkan kekuatan kita sebenarnya. Betul. Nah ini satu hal yang menjanjikan karena Indonesia kalau kita percaya punya banyak sekali aset alam ya, natural resources yang kaya, sering ini kan sering diinfiltrasi dari mana-mana ya. Nah ini harus dikawal supaya pembangunan ekonomi dan sosial politik kita juga bisa berjalan dengan aman. Terus satu lagi tadi apa yang disampaikan Mas Rudi tentang sebenarnya menghadapi demo-demo ini, Kapolri sudah mengeluarkan maklumat. Kemudian kelompok tertentu yang menganukan aspirasi harus ada bukan izin tapi pemberitahuan ke Kapolri. Kapolri dalam hal ini, Polri berhak untuk melarang sebenarnya. Kalau itu dipandang memberikan efek ketidaktertiban masyarakat. Ketidaktertiban masyarakat. Ya, itu berhak untuk melarang. Nah, ini saya berharap Kapolri harus berani bertindak tegas dengan hal ini. Jadi catatan ya. Ya, harus bertindak tegas. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa memerintahkan Kapolri untuk yang seperti ini tidak tegas. Nah, Kapolri berarti punya ukuran bagaimana ketegasan bertindak itu. Mungkin belajar dari kalau yang kasus yang baru-baru terjadi saat ini ya, karena kemarin itu bilangnya mau ratusan ribu, ternyata cuma puluhan. Nah, jadi semuanya diperkirakan masih terkendali. Gitu ya. Tapi persoalannya begini Mas, dari sisi keamanan ya, untuk mencegah ekses yang lebih meluas di kemudian hari ini, karena terjadi presiden tadi disampaikan oleh Mas Rudi, itu yang kita mesti sikapi. Kalau presiden terjadi, itu dianggapnya oh dulu boleh, kenapa sekarang nggak boleh begitu. Itu kan menjadi referensi ya. Jadi seperti yang Mas Wisnu katakan harus disiplin, jangan dibiarkan gitu. Terus satu lagi loh Mas, ada yang positif yang saya tangkap dari Pak Jokowi ini, bagaimana perhatian beliau kepada pertahanan. Saya lupa pada saat hari ulang tahun TNI atau apa, beliau menyampaikan bahwa TNI harus belajar banyak, bahwa perang ke depan itu adalah perang cyber. Ya, bukan hanya perang dengan senjata, itu sudah cyber. Makanya Presiden menekankan TNI jangan sampai ketinggalan dengan tahun itu. Iya, proxy war itu ya. Iya, sahabat Indonesia, saya akan lanjut ke dampak sosial politik. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang kita mesti ingat kembali soal perekonomian yang akhirnya berdampak kepada sosial politik. Kita masih ingat di akhir tahun atau awal tahun lalu dalam periode kedua ini Pak Jokowi atau pemerintahannya lah ya itu menandatangani MLA, atau Mutual Legal Assistance dengan Swiss, di mana pemerintah boleh mengejar dan berbicara tentang harta-harta haram di luar negeri. Nah, ini satu fondasi yang penting sekali yang diduga oleh banyak pihak itu menjadi penyebab banyaknya konflik-konflik sosial politik yang dasarnya sebetulnya adalah itu. Yang kedua, pengambil alihan kembali aset-aset yang dulu dikatakanlah hasil jarahan lah begitu ya, tanda kutip, yang itu perlu diklarifikasi dan sekarang sudah mulai dikerjakan seperti yayasan yang dulu dipunyai oleh rejim yang lama diambil alih. Kemudian pengambil alihan aset-aset seperti Freeport, kemudian pelarangan ekspor bahan mentah, nikel misalnya. Nah ini membuat perbenturan langsung kepada sementara pihak yang dulu menikmati ekonomi hitam seperti begini. Nah ini tentunya membawa ekses kepada gerakan-gerakan sosial politik. Nah dalam pengamatan Mas Rudi ini bagaimana? Apakah ada kaitannya atau bagaimana tindakan ke depannya sebaiknya oleh pemerintahan? Kasus MLA itu memang satu progres yang luar biasa ya. Tapi juga perlu dikasih informasi kepada publik bahwa proses eksekusi MLA juga tidak mudah gitu ya. Karena harus melibatkan parlemen di kedua negara dan sebagainya. Tapi ini satu progres yang baik gitu ya. Mungkin tidak bisa selesai pada zaman Presiden Jokowi, tapi presiden berikutnya pasti punya dasar untuk melakukan itu. Kalau mempunyai niat gitu kan. Yang positif dari Pak Jokowi adalah niatnya itu luar biasa. Ya, kasus keberanian ya. Masalah yang paling utama di periode pertama yang dibabat habis kan masalah Petrol gitu. Itu juga membuat luka yang dalam bagi para mafia migas sampai sekarang ya. Terus berlanjut pada nikel, kemudian juga masalah ya, beberapa yang lain ya. Tapi mungkin perlu diluruskan juga bahwa untuk pengambilan
aset yayasan. Ada 7 yayasan dari Orde Baru ya. Ini belum tuntas sampai sekarang. Iya. Tuntas sampai sekarang. Jadi ini kayaknya memang menurut Pak Jokowi mungkin tidak terlalu prioritas kita atau gimana ya nggak tahu. Yang jelas memang ada beberapa unit-unit usaha yang sudah diserahkan negara. Contohnya Taman Mini sudah diserahkan, gitu. Ke negara ya. Negara. Oh, dulu siapa punya memang? Nah, itulah dia. Kemudian Rumah Sakit Harapan Kita sudah di take over. Jadi, tapi kan masih banyak lagi yayasan. Ada 7 yayasan yang masih dikelola, belum dieksekusi, gitu ya. Gedung Granadi menjadi pusat itu sudah dieksekusi, tapi sampai sekarang pun juga belum di take over langsung gitu loh. Oh, physically. Physically gitu. Masih ada beberapa. Nah, ini memang tidak mudah memang. Presiden mempunyai fokus yang luar biasa banyak gitu ya. Tapi apapun terjadi, yang dikatakan Mas Andri tadi memang benar. Bisa dimaknai ada perlawanan dari kelompok-kelompok rezim lama untuk mengganggu fokus kerja dari Pak Jokowi gitu. Itu pasti. Ya, tapi problemnya adalah Pak Jokowi saya lihat juga pede aja gitu. Ya, jadi artinya saya bisa menduga bahwa Pak Jokowi bisa menakar kekuatannya sampai sejauh mana sih gitu loh. Nah, itu yang penting gitu ya. Artinya apa? Pak Jokowi mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa manakala secara politik beliau itu sangat kuat. Ya, secara politik kuat sekali ya. Dan untuk mengimpeach presiden itu tidak gampang gitu kan. Tidak gampang gitu. Ada proses yang luar biasa panjang gitu ya, dan itu tidak bisa dilakukan. Kalaupun mereka membuat suatu chaos gitu ya, kondisi chaos yang genting yang dicoba sekarang ini, dikipas-kipas ini, tidak mudah juga. Nggak bisa. Karena TNI Polri kuat mendukung ya. pemerintah. Ya. Ini penting. Jadi artinya TNI Polri dan rakyat. Ya. Jadi mayoritas rakyat mendukung ya. Yang perlu dijaga oleh Pak Jokowi adalah stabilitas ekonomi. Nah, itu. Nah, pada saat stabilitas ekonomi itu masih seperti sekarang atau mungkin nanti ada untuk merecovery setelah pandemi selesai, aman gitu loh. Nah, ini kita berbeda kalau kita refleksi tahun 98. Kenapa rakyat waktu itu sangat terpancing dan terpicu? Karena memang kondisi ekonomi lagi luar biasa. Kondisi ekonomi dan kondisi historis. Luar biasa parah waktu itu. Yang udah muak katanya. Jadi semua stakeholder jadi tersulut dengan mudah gitu. Nah, sekarang tidak. Nah, satu hal lagi yang paling penting Mas Andri. Era Pak Jokowi ini mulai tahun 2014 sampai sekarang itu adalah dominasi suara dari kelompok civil society. Ini sangat kuat. Kelompok menengah ini. Jadi ini yang ya termasuk kita inilah ya memberikan suara sehingga kelompok-kelompok yang ingin mengganggu, mendestruktif pemerintah ini mendapat perlawanan bukan dari pemerintah, justru dari kelompok-kelompok ini sendiri gitu loh. Ini kenapa? Kita menjaga pemerintah gitu loh. Artinya apa? Kita menyadari bahwa kalau pemerintah diganggu ada instabilitas keamanan dan politik, kita juga ikut terganggu gitu. Pasti. Ya, jadi ini yang jadi Pak Jokowi ini banyak mendapatkan barrier dari beberapa beberapa kalangan termasuk dari rakyat tadi. TNI Polri sudah pasti aman. Secara politik ya, sekarang mayoritas parlemen itu ya dulu sempat terpolarisasi, sekarang kan apalagi dengan Pak Prabowo bergabung di pemerintah kita itu, mohon maaf ini hanya PKS yang firm dia di luar gitu. Ya, Demokrat ini kan kanan kiri oke. Jadi artinya jangan diperhitungkan lah gitu ya. Yang firm di luar pemerintahan hanya PKS. Bukan malah gini Mas, di kanan tidak oke, di kiri tidak oke. Ya, wong bingung ya. Partai membingungkan gitu. Jadi artinya harus saya pastikan bahwa Demokrat itu bukan faktor yang harus kita pertimbangkan lah. Kecuali dia mempunyai uang besar untuk mengganggu, membayar semua anggota parlemen. Banyak sekali Mas. Ya. Tapi intinya gini Mas Andri, kita artinya secara politis kita harus pastikan kita itu sebenarnya kuat. Gitu ya. Kalaupun ada riak-riak, demo-demo, terus kemudian ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kami atau siapa, bagi saya itu biasa saja. Terus dijamin undang-undang aja. Nah, kita melihat Pak Gatot sendiri saja ya, yang awal-awalnya begitu menentang Omnibus Law ini, begitu yang terakhir dibilang ternyata tujuannya mulia. Mulia. Nah toh,
Nah mungkin, artinya ya beliau juga mempunyai kesadaran sendiri toh, punya kesadaran bahwa di kalangan TNI, purnawirawan Mas Dwi mungkin bisa memberikan klarifikasi, juga banyak yang mendukung Omnibus Law ini kok. Gitu loh. Untuk kemaslahatan rakyat sebetulnya. Gitu. Kenapa nggak didukung dulu? Ataupun kalau tidak setuju, mekanismenya ada gitu loh Mas. Iya. Nah satu lagi nih, masih dalam session ini, Pak Prabowo pernah mensinyalir adanya antek-antek asing yang ikut menjadi faktor penghambat. Nah, kenapa? Karena rupanya Pak Jokowi punya policy atau kebijakan itu membangun kemandirian seperti pelabuhan besar, kemudian membangun smelter-smelter, kemudian juga membangun pelabuhan-pelabuhan udara, perbatasan-perbatasan yang membuat beberapa negara, mungkin tetangga, mungkin yang juga bukan tetangga itu agak sedikit gerah karena mungkin kue rezeki mereka juga agak terancam begitu. Ya, pasti saya izin dulu ya. Ini terkait pada masalah yang aktual ini, masalah Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law ini ya. Tiba-tiba gitu, negara tetangga Malaysia protes. Nah, itu dia. Hubungannya apa? Tapi begitu kita telisik ternyata mereka kebakaran jenggot. Karena apa? Ada perlindungan tenaga kerja yang di dalam undang-undang ini. Nah, ini kan harus dianu nih. Apa kepentingannya negara lain terhadap kita gitu. Nah, yang kedua nih, ini contoh kasus Mas, ini yang relevan dengan pertanyaan Mas Andri tadi. Yang kedua rencana Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan. itu kalau bisa jalan Mas, ya. Ada yang keserempet. Ngapain orang harus ke Singapura gitu? Nah, iya. Jauh lah itu, gitu. Langsung ke situ dari sana Mas, dari India masuk ke situ, langsung turun ke situ. Apalagi kalau keran dibuka, ya dari Yang itu Thailand itu, ya. itu langsung ke situ dia. Ngapain harus ke bawah sini? Ya. Langsung ke bukan Nah, Samudra, kan? apalagi nanti kalau mohon maaf nih, mudah-mudahan ini terjadi kalau Sabang sudah menjadi free port, pelabuhan terbuka. Nah, ditangkap lagi sama Sabang, ditambah lagi dengan support yang kuat dari Tanjung Mas. Ya. Dan Bitung jangan lupa. Bitung. Iya. Banyak tetangga yang Kepanasan. kepanasan Ya. ya. Jadi yang artinya Mas, artinya memang ini mau tidak mau memang harus kita mengerti kalau Ya. beberapa tetangga agak kepanasan gitu ya. Ada kepentingan asing yang Pak Prabowo bilang mungkin iya. Ya. Yang paling simpel saja masalah pencurian ikan. Ya, zaman Pak Jokowi sudah kuat dilakukan oleh Bu Susi waktu itu. pertama ya, periode pertama ya. Sekarang agak kendor gitu, tapi lumayan lah sudah menjadi trauma lah buat itu. Tapi kan membuat negara-negara asing jadi Berpikir kepanasan. 2-3 kali, iya. Iya. Ada satu yang menarik Mas Dwi, Mas Andri. Pada waktu Bu Susi waktu itu periode pertama, waktu itu dia menerapkan mengunci lautan kita dengan dibantu oleh Bakamla waktu Ya. itu ya. Industri perikanan di Vietnam mati. Kan kadang-kadang orang bingung ini relevansinya apa? Dari mana ikannya? Nah, akhirnya kan tersambung. Oh, ternyata selama ini bahan mentahnya dari ikan dari kita. Dan mafia-mafia laut Nah. yang bekerja waktu itu ya. Ya. Nah sekarang mafia itu mungkin juga kepanasan. Nah, sekarang ini mudah-mudahan ini Pak Edi Prabowo, Menteri KKP yang baru tetap tegas Ya. menjaga kedaulatan kita, dan yang jelas kita harus mengerti bahwa ini loh Mas, potensi ekonomi kita di laut itu kan luar biasa. Betul, betul. Setuju. Jadi, dan mungkin nggak tahu apakah kekuatan TNI Bakamla bisa membantu apa namanya pengamanan laut kita, saya tidak tahu. Gini Mas Rudi, kalau kita melihat kekuatan angkatan laut kita, ya dengan geografi ya, kembali lagi ke geografi kita, Realitas kok. itu memang jauh dari cukup sebenarnya. Jauh dari cukup, ya. Jauh dari cukup. Tetapi saya punya keyakinan bahwa pemerintah sudah punya atensi. Tetapi kan pemerintah harus memprioritaskan terlebih dahulu. Iya, mana-mana ya. Akhirnya- di 3 bagian Iya. armada ya. Ya, Salah satu tapi bisa. begini, dari kebutuhan alutsista TNI akhirnya di downgrade kan, ada yang dipending. Padahal TNI itu sebenarnya sudah mempunyai rencana strategis 5 tahunan. Ya, ya, ya. Apa-apa saja yang diperlukan, apa yang diperlukan itu sudah ada. Tetapi kembali lagi bahwa itu menjadi prioritas oleh pemerintah. Ya, apalagi sekarang menghadapi pandemi. Iya. Ya. Yang rencana kita mau beli pesawat terbang secanggih apapun, Refocusing ya. refocusing untuk pandemi kan begitu. Ya, sahabat Indonesia, beberapa hal positif
dan beberapa tantangan sudah disampaikan oleh Mas Dwi dan Mas Rudi. Karena session terakhir saya mau bertanya, dari semua hal-hal positif itu, ke depan ini masih banyak tantangan. Dalam pandangan Mas Dwi dan Mas Rudi ini, apa saja yang perlu diperbaiki oleh Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin? Dari sisi saya dulu, Mas ya. Oke. Barangkali ke depan, sebentar lagi Kapolri sudah habis masa tugas. Kemudian Panglima TNI tahun depan juga sudah habis masa tugasnya. Saya berharap kan itu otoritas Presiden untuk menentukan atau memilih Kapolri maupun Panglima TNI. Ya, mudah-mudahan Presiden bisa memilih seorang Kapolri yang bisa bekerja sama dengan beliau tentunya, yang bisa menggerakkan Polri sampai di bawah sana. Kemudian demikian juga dengan Panglima TNI. Untuk mudah-mudahan Polri ada kandidat? Kalau saya boleh, saya masuk. Ya, untuk Panglima TNI. Dan saya yakin Pak Jokowi sudah punya pilihan dan punya strategi. Siapa yang akan? Ya? Yang di kantor Mas Dwi ada namanya, tapi rahasia itu. Itu rahasia. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga apa yang dilakukan oleh TNI Polri selama kepemimpinan Pak Jokowi bisa dipertahankan terus dan bahkan bisa ditingkatkan. Kembali lagi untuk kebutuhan alutsistanya, baik untuk alutsista TNI maupun alutsista Polri, harus disesuaikan dengan itu kemampuan pemerintah yang menentukan. Mas Rudi, apa yang perlu diperbaiki oleh Pak Jokowi ke depan? Ada PR besar di depan mata kita, adalah yang pertama adalah kita berharap tidak terjadi bom waktu klaster baru corona pada saat terjadi diadakan pilkada tahun 2020 ya. Ini kan yang dikhawatirkan terjadi klaster baru, bom waktu istilahnya. Mudah-mudahan tidak terjadi, gitu ya, itu yang penting. Yang kedua, saya berharap Presiden Jokowi ini sekarang panglima perangnya untuk penanganan COVID ini di take over oleh Pak Luhut, gitu ya. Kalau saya lihat penjelasan dari Pak Luhut, pertengahan tahun depan itu sekitar 100 juta penduduk kita sudah ada dapat vaksin. Ya. Di samping itu obat juga tersedia. Obat kan untuk yang sakit kan ya. Nah, ini yang terjadi sekarang ini ada kemajuan yang pesat bahwa timnya Pak Luhut dibantu oleh dokter-dokter dan sebagainya jauh lebih tertib gitu, sedang menurunkan fatality rate. Jadi angka kematiannya diturunkan. Nah, setelah itu PR terbesar dari Pak Jokowi adalah recovery ekonomi. Kita jauh ini, ekonomi kita ini Mas Andre terkoreksi jauh kan. Jadi ini PR besar dan menurut saya Pak Jokowi mempunyai PR untuk mensolidkan tim ekonominya. Nah, saya harus memberikan kritik kepada Pak Jokowi bahwa tidak semua menteri-menterinya itu perform. Yang setahun ini kita berharap ada evaluasi paling tidak kan? Evaluasi dan reshuffle ternyata tidak terjadi gitu kan ya. Oke lah, nggak apa-apa karena ini masa pandemi ya. Waktu itu memang saya juga berpikir gini, kalau reshuffle dalam kondisi seperti ini kan nggak bisa tune in gitu kan. Oke, nggak apa-apa, kita berikan waktu, mungkin setelah pandemi ini mungkin agak menurun, Pak Jokowi lebih jernih untuk melihat siapa-siapa yang lebih perform untuk membantu beliau bekerja, atau selama ini menteri yang tidak perform mungkin ada waktu lagi untuk memperbaiki diri. Kalau saya Mas Andi jujur aja, pilihan yang terbaik itu jangan pernah ada terjadi reshuffle sebetulnya. Supaya ada stabilitas. Karena idealnya begitu ya. Karena pergantian pemimpin itu gak gampang gitu. Perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang luar biasa. Nah, ini momentum yang terbaik untuk Pak Jokowi dan memberikan kesempatan pada Pak Jokowi pasti sudah punya catatan lah beberapa pembantunya ya. Mana yang perlu diganti dan tidak. Mudah-mudahan ada waktu yang ke depan ini orang-orang yang mungkin masih punya catatan merah bisa memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan kalau ini sudah perform, ya kita rakyat kan tidak menuntut untuk bermacam-macam gitu. Yang penting adalah teamworknya Pak Jokowi bekerja dengan baik untuk recovery ekonomi. Itu saja. Itu saja. Iya, sahabat Indonesia, beberapa hal sudah disampaikan dan periode saat ini adalah juga masa jabatan Pak Jokowi yang terakhir. Jadi kalau undang-undangnya mengatakan satu boleh Mas Andi, satu lagi. Saya memberikan catatan mudah-mudahan ke depan ini
law enforcement, penegakan hukum itu lebih ditegaskan gitu ya. Karena ini menjadi catatan beberapa kelompok sipil tentang lemahnya di era pemerintahan Pak Jokowi selama 6 tahun, mulai pertama sama yang setahun ini, pada sisi penegakan hukum. Masih terjadi beberapa kasus-kasus intoleransi gitu ya. Ini harus segera dituntaskan, jangan sampai terjadi ke depan. Mudah-mudahan dengan Kapolri baru, Panglima TNI baru, ini juga lebih sigap. Apalagi misalkan nanti kalau Undang-Undang Kamnas sudah diselesaikan, Polri lebih fokus ke dalam gitu. Jadi tentara juga lebih fokus keluar. Jadi lebih ada porsinya masing-masing lah. Ini mudah-mudahan lah, ini kita lihat yang terbaik lah. Ya, memang misi pembaharuan atau perbaikan perundang-undangan ini juga menjadi salah satu misi besar, itu strategis karena dampaknya jauh ke depan. Demikian beberapa pandangan dan juga akhirnya saran dan kritik untuk Pak Jokowi dalam menempuh kepemimpinannya ke depan. Terima kasih Pak Jokowi yang sudah memimpin kita selama setahun. 1 tahun ya. Kedua, 6 tahun total. Jadi kita sangat berharap Pak Jokowi juga dalam keadaan yang sehat. Amin. Memimpin dalam pikiran yang jernih. Amin. Nanti bisa diberkati Tuhan. Amin. Amin. Indonesia Maju.